Pengelolaan hutan kalau kita lihat dari sisi tujuan utamanya yaitu hutan lestari, masyarakat sejahtera, dan berkeadilan. Itu tujuan utama dari pengelolaan hutan. Nah, bagaimana dengan Papua dulu ya, Papua? Nah, kalau Papua tidak ada ekosistem terlengkap di dunia yang ada, terutama di Indonesia, yang ada di tanah Papua. Dari perbatasan laut terdalam antara Maluku dan Papua itu Laut Banda, kemudian deretan terumbu karang terindah di daerah mulai Raja Ampat, Kaimana sampai di Fak-Fak, sampai di Kepala Burung juga, Biak, kemudian sampai di Sarmi. Begitu pula dengan daerah pesisir pantainya yang indah luar biasa. Kemudian ada pesisir, setelah pesisir ada mangrove, setelah mangrove itu ada daerah rawa dan gambut. Setelah itu hutan dataran rendah yang ketinggiannya 0 sampai 500 meter. Hutan pegunungan sampai pegunungan tinggi itu tidak ada di tempat lain, hanya di Papua. Termasuk daerah yang disebut dengan subalpin, itu ada di daerah pegunungan di Papua. Jadi kalau kita bicara tentang Papua dan hutannya, itu satu kesatuan yang tidak terpisah. Menariknya apa? Bahwa tutupan Papua hari ini berkontribusi 30% terhadap tutupan luasan hutan yang ada di Indonesia. Dan sampai saat ini kita masih bersyukur 80-90% tutupan lahan di Pulau Papua itu adalah hutan. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang secara tutupan aktualnya, hutan itu menjadi sesuatu yang lebih penting. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah hutan sudah lestari? Masyarakat sejahtera ternyata belum. Jadi kita di sini ada perikanan tangkap selama ini berkembang, kemudian juga ada perikanan budidaya, baik perikanan budidaya laut maupun perikanan budidaya air tawar. Juga sebetulnya dari kegiatan atau sumber daya ini bisa juga ada kegiatan dalam rangka untuk kita memanfaatkan hasil, misalnya kita pengolahan hasil. Dan juga bagaimana kita mengolah, kita punya bahan-bahan alam ya. Misalnya kita punya di sekarang ataupun lamun, kita bisa ekstraksi menjadi bahan-bahan yang sangat bermanfaat untuk pengobatan atau untuk pemanfaatan lainnya. Kalau kita lihat untuk sumber daya kita ini, baik sumber daya laut ya maupun juga sumber daya di darat ya, itu boleh dikatakan termasuk sisa-sisa peninggalan yang dimiliki oleh negara kita. Daerah-daerah lain boleh dikatakan sudah semakin menipis, bahkan beberapa daerah seperti misalnya di Jawa juga sudah sangat sulit kita temukan, khususnya bidang saya sebagai perikanan ini. Maka banyak nelayan-nelayan dari daerah lain, dari Jawa, dari Sulawesi, mereka datang ke daerah Papua dalam rangka untuk mencari potensi lain dari perikanan yang di daerah mereka sudah tidak ditemukan lagi. Masyarakat di Papua ini sekarang ada satu pengelolaan yang sebenarnya sangat diberikan peluang bagi negara, itu disebut dengan perhutanan sosial, di mana masyarakat terlibat aktif dari awal untuk mengelola hutannya, mulai dari perencanaan sampai dia menghasilkan suatu produk yang disebut dengan perhutanan. Baik itu ada 5 skema, ada yang disebut dengan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan hutan kemitraan. Nah, hutan adat ini sebenarnya porsinya kepada masyarakat adat yang kalau kita lihat Papua tidak hanya kenal dengan biodiversitasnya yang begitu luar biasa, tapi juga keragaman budaya masyarakatnya. Ada sekitar 269 bahasa, artinya suku-sukunya itu multikultural atau multi etnis di Papua. Jadi kalau dikombinasikan antara ekologi sosial budaya ini, harusnya bisa menjawab tadi. Ekologinya hutannya lestari, sosial budaya masyarakat
sejahtera dan berkeadilan. Jadi motivasi saya untuk masuk di Yayasan Taruna Cendrawasih ini karena saya peduli terhadap laut. Yang saya lihat khususnya di Manokwari ini banyak anak-anak muda tetapi mereka tidak mencintai laut begitu karena kurangnya kepedulian, makanya saya masuk ke dalam Yayasan Taruna Cendrawasih ini. Saya juga pengen mencoba hal baru kayak menyelam begitu. Terus semakin kesini semakin sadar betapa pentingnya tentang laut. Salah satu cara promosi kami untuk memperkenalkan Yayasan Taruna Cendrawasih kami ini adalah melalui media sosial. Setiap kami melakukan kegiatan diving, mulai dari kegiatan-kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain-lain, kami memasukkannya ke dalam media sosial kami sehingga itu bisa memicu atau mendapat respon dari masyarakat dan bisa menjadi lebih terkenal. Kalau ditanya bagaimana mempromosikan, memang harus kita melakukan riset, melakukan pengkajian terhadap sumber daya kita. Ya, Universitas Papua di mana saya di sini bekerja, kami terus melakukan lewat penelitian-penelitian para dosen dan juga para mahasiswa dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan lain yang mereka geluti, khususnya untuk perikanan dan kelautan. Dan juga sebetulnya lewat seminar-seminar harus diikuti. Dan juga kalau ada pameran-pameran, kita daerah harus juga melibatkan diri. Apa yang kita sudah dapatkan lewat kajian-kajian ilmiah, mempromosikan hal tersebut, ya. Dan saya kira dengan cara itu kita akan lebih membuat daerah lain atau membuat orang-orang di luar daerah kita, baik itu dari luar negeri maupun juga dari dalam negeri, akan datang. Dan saya kira ini penting untuk kita berikan wawasan bagi generasi muda kita. Orang Papua itu dulu sangat identik dengan hutan. Bahasa budayanya di situ. Kalau anak-anak Papua, terutama anak-anak Manokwari, tidak menghargai dan menjaga hutan mereka, maka pasti ada nilai-nilai budaya, nilai-nilai kearifan. Bahkan satwa-satwa endemik yang menjadi penciri Manokwari itu akan hilang. Nah, oleh karena itu harus ada perubahan cara pandang. Bahkan juga mungkin dari kegiatan-kegiatan semacam yang dilakukan untuk sosialisasi, kemudian melakukan semacam satu bentuk-bentuk pembelajaran menggunakan aplikasi, media massa, YouTube, kemudian menggunakan Facebook, Instagram, untuk memperkenalkan bahwa kenapa hutan Gunung Meja itu penting untuk menjaga kelestarian. Air yang ada teman-teman di Brawijaya itu sangat bergantung sama anak-anak muda. Harus sadar itu dulu, sehingga ketika mereka sadar, mereka akan menjaga hutan, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka, dan merasa bangga dengan hutan yang ada di Manokwari. Undo arfak bombe kaki Yamambe mansinam swani wanda Yaswar murabe ayena Rasya bosorenda dawasi Swanya ibringido Garu yenana dairos neri Ayaine awak monda Manse sonari bemam aya Sine marasine Boine serindoro sai sona Dia kanye robea